Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita bahas kaji baru kategori persiapan Ramadan, tapi kita tekankan pada sholat. Sirul jumadi du'ail mustajabatu indal doa. Rahasia kalimat doa yang mustajab ketika kita sholat. Ada beberapa bab kita pahami. Bab 1 dengan 2 partnya. Langsung bertajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuatkan kembali dinul Islam kita dengan syahadat. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid nokamat tubi atini mahabataka wa marifataka taro la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah dini ya solihi wa ilah roti Syekh Abdul Qadir Jilani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wadillahi ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina wa qasana barohi nur Muhammadin khususan ilahi Muhammad Nabi Naka wa bil khususan diri almadi kalifatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afana hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa quddatam lisani ya qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Walhamdulillah subhanahu wa ta'ala bi fadlihi wa fadlihi la yazalu ladainal waqtu lil talabi ilmi fi hadahal makanil karim. Puji syukur kehadirat Allah, dengan kodrat iradatnya kita selalu banyak bersyukur masih diberi waktu bisa datang ke tempat ini untuk berthalibul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Tidak memperbanyak mukadimah, langsung saja ke tajuk risalah. Bab 1 ya.
rahasia kalimat doa yang mustajab ketika sholat. Amma ba'du. Doa itu merupakan senjata umat muslim. Banyak yang tahu. Khususnya dalam menggapai segala hajat. Termasuk tadi kan doa tuh, ya. Dengan hanya menggantungkan segala kebutuhan kita kepada Allah, tapi tidak menghilangkan ikhtiar. Ya, doa itu senjata, tapi tidak boleh menghilangkan ikhtiar. Gak mungkin kita mendapatkan ilmu tanpa ikhtiar, ya. Gak mungkin kita mendapatkan rezeki tanpa ikhtiar. Ya, ilmu ya bertolibul ilmi. Ikhtiar ya harus melangkah, berusaha. Setiap mukmin itu dapat mencapai mi'raj. Bahasa ruhaninya mi'raj. Ikhtiar itu mi'raj. Ya. Bahasa ruhaninya mi'raj itu ikhtiar. Mendekat khusus kepada Allah. Kan ikhtiar tuh. Ya, mi'raj. Melalui apa? Kalau mi'raj itu nggak boleh lepas, harus melalui sholat. Jadi kalau kita ikhtiar dengan kaki itu bukan mi'raj, itu ikhtiari. Tapi kalau sholat namanya mi'raj, karena yang berangkat sholat adalah ruhani, maka sifatnya naik. Ya, kalau sifatnya duniawi beragam, ya kan? Nah, doa yang dimi'rajkan itu di mana letaknya? Sholat, ya, harus ada sholat, ya. Sholat itu juga sebenarnya doa. Ya. Jadi kedekatan inilah yang membuat doa kita menjadi mustajab kalau memahami konsep sholat. Doa kita menjadi mustajab kalau ada sholat, gitu ya. Nah, yaitu lewat sholat. Kan hadisnya ada. Hadisnya gini. As-sholatu mi'rajul mukminin. Kan itu, sahih tuh. Sholat merupakan peristiwa istimewa dalam proses mi'raj awam. Istimewa Pak. Hampir bisa disamakan dengan mi'raj Rasul menuju kepada Allah. Itu sholat. Maka disebut mi'rajnya orang muslim. Allah tahu kemampuan fisik manusia tidak bisa menembus secara materi. Itu harus orang khusus. Maka kita ini derajatnya sama dengan mi'raj. Kalau sholat itu mi'rajnya seperti Nabi. Karena Nabi dimi'rajkan itu untuk bisa sholat. Menjemput perintah sholat. Orang banyak tahu tuh. Jadi Nabi Muhammad menemui Allah secara langsung untuk menerima perintah sholat kan. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, ada nur yang cahayanya tidak terhingga. Jibril itu nggak bisa melangkah pas ngelihat nur itu gitu. Kan dikawanin tuh malaikat Jibril. Tidak bisa masuk. Jibril tuh. Satu langkah melangkah Jibril itu langsung mengecil dia. Menciut dia Jibril itu. Dan hampir terbakar. Maka Jibril mundur, gak berani melangkah kedua. Riwayatnya sahih nih. Karena Jibril tidak diundang, makanya begitu. Duduk. Jadi yang diundang sholat manusia. Hukumnya apa kalau diundang? Hukum diundang, kamu diundang, wajib. Ya. Kan pemahamannya beda jadinya kan. Nah, wajib ya. Sedangkan Nabi memiliki undangan, Jibril enggak. Walaupun dia dekat dengan Allah. Ya. Sehingga tidak terbakar manusia itu. Kalau sholat manusia nggak mungkin dah bisa memasuki neraka. Kita yang buat neraka. Paham nggak? Banyak orang sekarang sholat bawa neraka di pikirannya. Nah, padahal kita sholat itu diundang kan? Ayalah sholat.
wajib datang. Wajib datang, umum. Antum diundang sama orang nggak datang, sunnah atau wajib hukumnya? Wajib. Jibril tidak diundang sampai tempatnya, maka terusir. Bahasanya terbakar. Paham ya? Ada yang bertanya. Sebentar. Artinya kita sholat memiliki undangan. Memiliki undangan. Di undangan ada tata aturan kan? Pahami pas kita menghadap ke Allah. Iya kan? Yang nggak diundang ada tata aturan nggak? Enggak. Gitu aja. Ya. Jadi sholat itu adalah mi'raj mukminin. Duduk? Duduk ya. Arti kata sholat bahasa manusianya cara antum bertemu Allah. Betul? Betul? Cara kamu bertemu Allah bisa nggak? Jawabannya natural aja. Bisa. Caranya sholat. Tapi kok nggak ketemu-ketemu ya? Karena nggak diilmui. Nggak bisa dilihat dengan mata kan? Kenapa nggak bisa dilihat mata? Sengaja ditutupin. Indrawi ada keterbatasan, ada hikmahnya. Supaya apa Pak? Mainnya di mana Pak? Yakin. Allah melihat kita, kita tidak melihat Allah. Maka sholat antum makomatnya apa Pak? Ihsan. Ya. Ihsan itu di atas iman. Gimana sholat kita supaya mencapai ihsan? Ibarat diundang itu kelasnya VIP. Ya, spesial nggak Pak? Nah, jadi begini. Hidup ini, ya, bisa nggak menemui Allah? Jawab, bisa. Caranya, sholat. Waktunya, undangan pasti ditentukan kan? Nah. Nabi kita, umat Muhammad, orang Muslim memiliki undangan. Akibat memiliki keundangan, seharusnya hidup antum nggak bisa terbakar. Ya. Tapi ada masalah. Tetap ada masalah. Tapi tidak akan terbakar. Ketangkap maksudnya? Tangkap ya? Halo, ketangkap nih? Jadi kalau masih ada yang ngeluh, terbakar tuh. Ya, ada orang sakit tapi masih bisa diatasi, pede aja sampai hilang rasa sakitnya, ada banyak, nggak terbakar. Ada namanya anak sakit, saya langsung datang Pak, minta UB. Itu udah terbakar, silakan. Betul kan? Masalahnya biasa di mana tuh? Koreksi sholatnya. Koreksi sholatnya. Yakin kalau sholatnya itu bukan nggak sholat, tapi ada masalah. Pertanyaan sekarang, kalau orang nggak sholat, berbahaya, sering terbakar. Betul? Ulang ya, gini. Sholat itu doa. Setiap mukmin bisa mi'raj. Bisa bertemu dengan Allah. Gampang kali menemui dengan Allah. Syaratnya sholat. Tapi berat sampai ketemu langsung karena undangannya harus khusus. Itu yang disebut sholat khusyuk. Berat bagi orang melaksanakan. Ada di Quran. Sepakat? Berarti sholat yang khusyuk itu undangannya khusus. Ya. Kedekatan kita dengan Allah itulah
Yang membuat kita manusia biasa ini doanya menjadi mustajab. Ya. Pertanyaan akidahnya begini. Pertanyaan akidahnya. Apakah kita yang awam ini sebagai umat yang awam nih, yang biasa aja, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bisa mi'raj? Jawabannya akidah nih, bisa. Ada waktunya, ada. Di luar waktu yang diundang sama Allah disebut mi'raj? Tidak. Kalau antum berkelawat itu bukan mi'raj. Ya. Belajar ilmu mi'raj. Karena sholat mi'rajul mukminin. Ya, ini lebih spesifik pemahaman kita. Jangan sepelekan sholat. Ya. Jadi kalau ditanya, bisakah antum mi'raj? Bisa. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha dengan fisiknya, ada nur. Yang cahayanya nggak bisa diomongin, tak terhingga terangnya. Jibril ngerem, berhenti. Pada Jibril cahaya, berarti di atas cahaya Jibril, ngerem tuh. Kakinya ngerem, dicoba melangkah satu kaki, langsung mengecil Jibril. Bahkan lebih kecil daripada Nabi, fisiknya. Maka Jibril tahu di situ. Kalau dilanjutkan kemudian, nur tadi bisa membakar Jibril. Jibril bisa terbakar. Karena Jibril begitu kenapa? Karena Jibril tidak diundang sama Allah untuk datang ke Sidratul Muntaha. Duduk. Duduk ya. Antum diundang sama Allah ke Sidratul Muntaha, diundang. Antum tidak akan terbakar kalau antum serius menaikkan terus spesifikasi undangan itu, makomatnya di sholat. Terbakar bahasanya apa, Pak? Bermasalah. Diuji tapi sampai terbakar. Ya. Berarti kalau orang masalahnya berat banget sampai orang ketiga membantunya, tandanya apa, Pak? Ada yang tahu tandanya? Koreksi sholatnya. Apa? Koreksi sholatnya. Ya. Nabi kita memiliki undangan. Berapa kali sehari? Keren ya, 5 kali loh. Sehingga kehidupan antum tidak akan rendah, tidak akan mengecil, tidak akan terbakar. Kalau antum tidak melalaikan undangan tadi. Itu bahasa analogi, keterima, terima. Jadi sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Cara kita bertemu Allah, jawab, sholat. Bisa disebut mi'raj. Sholat itu bisa disebut mi'raj. Karena di dalamnya ada kandungan percakapan antara Allah, Nabi, dan kita. Antara Allah, Nabi, dan kita. Di sholat itu ada komunikasi, Pak, antara Nabi, Allah, dan kita. Itu sempurna tuh. Yakin Bapak di sholat itu ada percakapan? Bukan kita yang ngomong sendiri. Jadi kandungan percakapan itu
dalam peristiwa kita Mi'raj sehari 5 kali, ini sering terabaikan. Induk percakapan itu terletaknya pada apa? Tasyahud. Hati-hati. Di tasyahud. Ada 3 tuh. 2 makhluk, 1 Allah. Nggak bisa langsung kita ke Allah. Ya. Makanya tasyahud menjadi rukun sholat. Wajib. Bermasalah tidak paham percakapan tadi, tidak paham bacaan tadi, tidak memaknai, sholatnya bisa batal. Tasyahud apa sih? Nggak tahu tasyahud. Nah, ini kacau nih kalau nggak tahu tasyahud di sholat. Ya. Jadi tasyahud itu rukun sholat, hukumnya apa? Wajib. Jika tidak dikerjaan sholatnya tidak sah. Fikih itu. Melenceng aja di tasyahud, rusak. Kemana-mana. Tolong poin pertama sholat pas tasyahud, kita harus tahu maknanya. Padahal setar kita itu di Al-Fatihah harus tahu makna karena di situ ada komunikasi. Ya. Ketika seorang tasyahud, orang sholat tersebut sedang dialog dengan Allah dan Nabi. Lafaz tersebut, perhatikan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya. Oh, udah tahu ya? Udah. Salam sejahtera penuh barokah, salam sejahtera yang amat baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera yang penuh barokah ke Nabi. Salam sejahtera yang amat baik milik Allah. 3 komunikasi di atahiyatul. Nabi dulu baru Allah. Duduk tuh ya. Jadi boleh kita membayangkan bahwa kita seolah-olah ada Nabi? Boleh. Tapi tidak boleh membayangkan secara materi. Salam ya Nabi. Salam ya Allah. Hanya milikmu seluruh kebaikan. Duduk. Sampai nggak maknanya ke situ waktu kita tasyahud? Tolong amalkan tuh. Itu udah adab tertinggi dalam konteks sholat itu. Mi'rajul Mukminin, ada dialog. Ya. Kemudian Nabi dengarkan. Itu bukan ucapan antum. Nabi ngomong. Karena antum ngomong, Nabi ngomong. Assalamualaikum wala ibadis sholihin. Itu Nabi. Melalui antum. Enggak ada hak kita ngomong itu Nabi melalui mulut antum, pahami itu. Makanya antum harus suci. Artinya salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh. Itu jawabannya. Allah sangat tinggi makomatnya menjawab ke kita. Jadi kalau kita paham ini bisa khusyuk nggak? Itu pun kunci dialog tasyahud. Jangan sepelekan tuh, nggak boleh kemana-mana. Kalimat tahiyat yang dibaca orang sholat ini kan mewakili doanya Nabi dan jawaban Allah. Karena kekuatan Zatullah itu tinggi banget, diwakilkan oleh Nabi. Betul kan? Nah, Nabi tidak egois bro. Menolong kita bro, makanya dia pemilik wasilah. Ya. Tidak egois Nabi kita, begitu ke makomat tertingginya. Dapat salam dari Allah, lalu Nabi ingat orang lain, umatnya yang soleh juga dapat salam dari Allah. Betul kan? Maka diwakilkan oleh Nabi. Semua dapat. Nabi tidak egois. Begitu juga dalam tasyahud. Ada bacaan yang memiliki ganjaran cukup besar. Hal ini menandakan posisi sholat sangat penting dalam Islam.
Kalau antum tahu maka itu sholat bukan komunikasi, menjadi tiangnya agama. Sholat tadi menjadi tiangnya agama. Prakteknya nanti pas sudah sholat. Nanti udah disebut. Pertama percakapannya sifatnya doa keselamatan. Itu nggak bisa langsung sampai diwakilkan oleh Nabi. Ya. Yang kedua ada lafal yang mendudukkan tiang agama pada sholat. Duduk. Berat banget sih ngaji sholat ya? Enggak ya? Ketika seorang melafazkan ayuhan nabi, ayuhan nabi, ini semakna, setingkat, sekualitas langsung bahwa nabi ada di situ, di tempat kita sholat. Tapi hanya di situ. Berapa pendeknya kata ayuhan nabi, mewujud. Setingkat ketika membaca dilanjutkan assalamualaikum wala ibadillah, ya, assalamualaikum wa ala ibadillah, antum sudah ziarah seluruh dunia. Isra Mi'raj, antum sudah berziarah seluruh dunia. Waktu sholat beda dimensi. Arti kata di sini coba renungan assalamualaikum wa ala ibadillah. Berarti antum sudah ziarah tuh orang-orang soleh, ke nabi-nabi, udah keliling tuh memberi salam. Betul? Jadi dimensinya sudah makro kosmos pada sholat. Antum tidak mendalami ini dulu satu-satu. Itu sebabnya poin kalau kita tahu makna sholat, pahala sholat bisa setara dengan haji dan umroh. Sekali sholat. Allah adil, Pak. Kalau antum jadikan orang Arab, 5 kali antum haji, kita jauh nggak? Nggak bisa. Allah mah adil. Maka ditempatkan 5 kali sholat wajib. Pahalanya setara dengan haji dan umroh. Duduk. Bagi seorang muslim yang melakukan sholat yang benar hanya karena Allah, pahalanya dihitung setara dengan haji dan umroh. Hadis ini sahih. Keterangan ini kalau ingin memahaminya bisa ditemukan dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Kitab itu sebuah kitab yang berisi kumpulan mutiara hikmah dari pengarangnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Kitab ini ditulis oleh beliau, ya, dinukil dari gurunya Habib Muhsin bin Abdullah Asy'ega. Ya. Siapapun yang sering sholat saja, dimanapun saja antum sholat, tidak ditinggalkan, tepat waktunya. Undangan datang, undangan datang, undangan datang. Ketika antum membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, pahalanya antum sudah di Mekah. Sudah di Mekah. Makanya sering orang sufi dulu, kamu ke Mekah dulu. Wallahu alam, apakah diberi pengalaman secara konsep fisik? Wallahu alam. Jadi ada adab di kekinian. Nanti suruh masuk ke orang. Daripada kita sibuk memikirkan gimana bisa haji, harus menunggu antrian cukup lama, umroh, biaya mahal. Allah tahu itu. Ilmui. Kata Allah, lebih baik antum memperbaikinya sholat.
Jangan pikirkan, walaupun ikhtiarnya ada, mau haji, mau tidak, jangan pikirkan. Karena kalau baik sholat antum sudah sama dengan haji. Hadis tuh. Duduk. Jadi jangan putus asa. Ya. Mungkin lama naik haji, mungkin dipersulit, Pak. Sampai Pak? Nah. Jadi kata Allah, perbaiki sholat antum terus menerus sampai tingkatan mirajul mukminin, karena pahalanya antum sama dengan haji dan umroh. Daripada haji dan umroh, belum tentu berangkat kita bisa haji, bisa bayar mahal, kadang juga jadi korban penipuan. Alangkah bijaksananya kita memperbaiki sholat fardu kita 5 waktu. Begitu keterangannya, bro. Duduk gak? Sampai? Udah. Kalau ada rezeki, nabung untuk haji nggak apa-apa. Ada jemaah di sini sudah mau berangkat, dikasih uji, nggak berangkat. Yang kedua, kasih COVID, nggak berangkat. Yang ketiga, kasih kane malapari, berangkat nggak? Uang ada, amanah nggak ada, bisa berangkat kapan saja. Pada awalnya sehat. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tetap tidak haji. Alangkah baiknya melihat contoh demikian, kita jangan pikirkan susahnya, bisa nggak benar sholatnya. Pikirkan sholat kita, perbaiki terus menerus. Insya Allah antum sudah disamakan haji, sudah disamakan orang yang umroh. Itu hadis, bro. Sampai ya? Suruh madu dulu. Kita lanjutkan sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjut perkara doa terkait dengan sholat. Esensi doa, bapak-bapak ya. Esensinya doa itu. Esensi doa, sering mendengarkan doa mustajab. Ya, mustajab itu doa yang pasti kabul kan gitu. Esensi doa mustajab itu secara ajaran Islam harus bebas dari keinginan material. Bingung pula nih. Ini aja lah. Kok aku? Enggak, itu yang benernya. Material itu udah diukur, bro. Ya. Enggak enak lagi ya. Banyak yang nggak terima sih. Esensi doa mustajab adalah harus bebas dari keinginan material. Fokusnya apa, Pak? Ridho Allah, itu ajaran tarekat. Namun, apakah dibolehkan berdoa untuk kebutuhan hidup sehari-hari? Boleh. Tapi di situ terbagi 3. Orang yang bertakwa itu terbagi 3, Pak. Takwa, kata takwa itu di Quran ada 240 kali. Bedah nggak? Berapa kali? Di Quran itu kata takwa 30 kali, 240 kali. Dibagi 3. Ya, sepertiga doa antum yang sifatnya membumi material, ya banyak kesehatan, rezeki, itu kan dunia tuh. Ya, dibagi 3. Baru terkabul. Pertama, ada doa ritual. Doa ritual apa jadi? Melalui duha. Ada ritualnya. Sepertiga lagi, 240 bagi 3 lagi, sepertiga lagi. Ada hukum sosial, berbagi. Sepertiga lagi apa, Pak? Nanti kita lanjutkan. Baru makbul. Itu dunia. Ya. Karena hukumnya 1, 2, dan 3 mempengaruhinya. Dasarnya mana? Dasarnya harus diketahui ilmu mutolaah. Al-Baqarah ayat 2 dan 3 baca. Itu dia dasarnya. Takwa itu harus bersanding dengan sholat. Ada sholatnya.
Kalau nggak masuk duha, ada sholat hajat. Duduk ya. Itu sepertiga baru dia masuk di Ali Imran. Ayatnya sama. 2 dan 3 juga. Baca 2 tuh. Al-Baqarah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. 2 dan 3 ditunjukin tuh. Kalau ingin doa makmul yang sifatnya materi, pertama apa? Bertakwa. Bertakwa itu gimana? Udah nggak perlu dijabarin ya. Itu takwa itu ada 240 kali di Quran. Khususnya bertakwa itu yang paling tinggi imani ajadah yang goib. Betul nggak? Kalau dipanggil hayal sholat, Allah itu menunggu tuh. Itu goib kan? Bener kan? Iya kan? Kalau Allah menyuruh sabar dan sholat, mangkit selesai. Ikuti itu goib nggak? Goib. Ada goibnya tuh. Dirikan sholat kelakuannya seperti kelakuan orang bertakwa. Sudah itu? Nafkahkan sebagian rezeki kepada orang yang membutuhkan. Dapat separuh, hari itu separuh nggak hilang. Waktunya 240 bagi 3, nanti dong jelaskan. Fikih itu harus sampai situ. Maka makbul itu nggak hilang. Itu mustajab, itu harus jelas, diilmui. Quran semua menyebutnya. Lu yakin nih nggak sampai orang memahami konsep ini? Ini bukan cocok logi. Kita kuatkan dulu Ali Imran. Terkait dengan numerologi ayat yang sama, petunjuk nih. 133 dan 134 surat 3. Al-Baqarah surat 2. Kita naikin levelnya ya kan. Tapi jatuh ayatnya 133 dan 134. Iqra iman. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang ketiga ada 3 waktu. Pertama, naikkan derajatnya yang minta apa surga, bro.
dunia ke bawah tuh materi. Ya. Jadi doa perpendek aja, jangan minta deh kayak minta aja surga udah ke bawah tuh kayak antum di dunia. Ya. Yang kedua dari sodako beda dengan wajib, kewajiban zakat beda tuh ya. Dari sodako naikkan ke infak. Naikkan, ya kan? Itu yang sepertiga ya. Yang keempat didudukin tuh ketepatannya, yaitu bagi orang yang nggak punya musuh. Dimusuhin kamu maafin aja. Berat nggak yang ketiga Pak? Selesai doa antum tuh dikabul. Gini, anu dudukan dulu ya supaya ini agak lebih paham. Ada pesan ya di Al-Quran, kita menyelesaikan masalah hidup, karena hidup di dunia ini harus diselesaikan secara tuntunan Al-Quran kan? Karena diuji kan ya. Ada pesan di Quran, kalau ada masalah yang sifatnya khusus, lengkapnya beragama bagi antum-antum yang sudah berkeluarga, itu diuji itu yang sudah berkeluarga. Jadi masalah khusus itu adalah rumah tangga ya. Nah, apakah orang yang belum berumah tangga ada masalah khusus? Ada, beradik kakak dengan orang tua. Ya, sama tuh. Sebaiknya kalau ada masalah, curhatnya kemana? Allah melarang ke makhluk. Prioritasnya bukan di situ dulu, skala prioritas ya. Kemana Pak? Di atas sajadah. Di atas sajadah. Jadi konsepnya gini, itu bukan wajib. Ribut hebat di masalah. Kamu curhatnya itu bentangkan sajadah. Ada istilah nama sholatnya dong lupa nanti disebut. Ya. Untuk menyelesaikan masalah dengan sholat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Itu konsepnya. Curhat di sajadah. Begitu kata Quran. Begitu kata Quran. Dasarnya mana? Yusuf surat 12 ayat 86. Maka Allah mencintai itu. Tolong dibaca dulu. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Paham? Nafikan semua orang lain. Nah, Nabi Yakub alaihissalam itu tahu untuk bisa dekat dengan Allah harus mi'raj, yaitu sholat. Duduk. Sholat 2 rakaat. Gimana adabnya? Tunggu dulu ya. Ini terkait perbenturan ujian rumah tangga. Kalau kita hanya doa ya Allah selamatkan dari bencana rumah tangga, kurang di ilmu itu. Ada sepertiga. Ya. Nah, Quran cuma nunjukinnya. Ini terkait asbabul wurud dan asbabun nuzul. Perintah untuk melakukan mustajabnya permasalahan kehidupan di dunia. Prioritasnya kita meminta akhirat, surga. Maka terbawa urusan dunia. Paham? Paham ya? Begini jadinya. Adukan, tumpahkan di atas sajadah. Maka pertama-tama yang akan Allah berikan apa? Petunjuk. Aku dapat petunjuk kata Nabi Yakub. Dan itu bukan untuk Yakub, untuk kita juga. Karena ada di Quran. Apa petunjuknya? Ada yang tahu? Demi Allah, semua dapat petunjuk kalau itu dilakukan. Apa itu petunjuknya? Benturan dengan istri, benturan dengan orang tua, benturan dengan anak.
Di atas sajadah kita ngomongnya. Pertama yang akan Allah berikan satu yaitu ketenangan. Tidak gilo je masalah tadi, tenang kita. Allah nggak langsung, nggak ada simsalabim langsung selesai. Kamu akan diberikan ketenangan, khususnya di dalam jiwa. Paham ya? Nah, walaupun solusinya belum nampak, duduk gak? Jadi pas nyeroco saja menuntut orang rumah sampai titik terakhir minta cerai, kamu tenang. Dan tenang itu tidak bisa dibuat-buat, Pak. Duduk gak? Ternyata bisa dilakukan kalau antum sholat seperti Nabi Yakub. Duduk. Duduk. Udah ya, ini Quran ya. Di atas sajadah kamu mengadukan, serahkan kepada Allah. Jadi Nabi Yakub itu mempraktekannya bukan tawakilah begitu seperti orang umum. Langsung ada di sholat. Kapan saja waktunya, di mana saja kalau benturannya memuncak mengganggu kita, kamu curhat ke sajadah. Itu poinnya. Nah ini udah fikih di atas fikih, Pak. Ya. Paham? Konsep ini bisa ditarik ke rezeki, bisa. Tapi dudukkan nanti, ya. Ini terkait masalah ujian amanah, ya. Maka Allah, demi Allah, Allah akan memberikan ketenangan di jiwa kamu. Buktikan aja. Anung tidak akan mau berdebat pasal ini. Insya Allah, kalau diilmui pasti timbul tenang. Walaupun solusinya belum nampak. Hati kita kalau sudah tenang, apa selanjutnya dalam konteks kejiwaan? Segila-gila orang kalau sudah tenang bisa anteng. Tahu nggak? Ya. Sekerasukan orang kalau bisa tenang bisa santai, Pak. Ya. Itu janji Allah di Quran. Yang kedua, ketika ketenangan diberikan, yang namanya tenang itu kan langkah awal, Pak. Langkah awal apa? Akan bisa memberikan kejernihan dalam kita berpikir. Kalau sudah jernih berpikir, maka Allah menurunkan solusi. Begini loh penyelesaiannya. Antum akan tahu. Yakin? Yakin gak nih solusinya? Insya Allah. Karena ini janji Allah di Quran, persoalan akan bisa selesai. Anung takdir, bukan takdir, memang begitu. Ya. Karena apa? Jernih, qalbun salim itu disebut takwa tertinggi. Takwa tertinggi. Sepakat? Nah, jadi kalimat takwa di Al-Quran itu disandingkan dengan sholat. Karenanya harus ada prakteknya sholat. Betul kan? Bukan terlarang mengadukan ke orang lain. Bukan. Tapi kita punya solusi yang begitu dalam ilmu Quran. Benar nggak? Nah, kalimat takwa itu disebut 240 kali kan di Quran. Tersandingkan tadi sudah disebut di Al-Baqarah 23, di Ali Imran 133, 134. Amalan prakteknya kalau sudah ke surga ada peningkatan masalah terlalu tinggi. Harus ditinggikan pula. Ikhtiar membantu sampai ke infak. Betul kan? Sudah itu ditunjukkan di Ali Imran. Kalau kita sudah paham, maafkan semuanya walaupun dia seolah-olah salah. Paham nggak? Bahasa kerennya mengalah. Sanggup? Ende bare ternyata ide ya. Betul. Kan Quran nyuruhnya begitu. Nah, masalah paling berbahaya adanya di sini. Maka bisa ditunjukkan penyelesaiannya di sini. At-Talaq 65. 2 dan 3 juga bayangin, Pak. Penyelesaiannya dibaca.
Ayat 65. Surat 65 ayat 2 dan 3 sama di Al-Baqarah. وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Udah sampai ilmunya nggak? Jadi gini, perceraian, rujuk, ya, antum bisa melaksanakannya itu. Gampang, ya, gampang tuh. Berarti solusi pesan Quran tiap ada masalah ada solusinya nggak? Tapi syaratnya ada hak kita untuk ikut, bukan Allah minta bantuan untuk menegakkan syariat perintahnya. Jadi gini, rahasianya nih ya. Doa makbul itu, ya, ada ilmu tentang numerologi, keserasian ayat-ayat Al-Quran, ya, yang didalami secara hukum keserasian sunatullah dan diamalkan itu oleh kita. Aduh, pusing nggak? Ketangkep ya? Mudah-mudahan ketangkep ya. Itu titik tempatnya pada ayat tadi. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Apa itu? Siapa yang mampu meningkatkan takwanya, naikin levelnya. Sholat seperti Nabi Yakub tadi, ya, mengadu kepada sajadah permasalahan kita, ya. Sudah itu, pertama kita ini karena berat ke infak, Pak, atau ke sedekah, ya kan? Sepertiganya, ya. Sudah itu memaafkan semuanya, ya, kan gitu, ya. Itu menaikkan tingkat takwa, ya. Yaitu dengan dibarengi sholat. Kemudian ia jual lahu makhrajan. Biar punya masalah antum apapun di hidup ini, kata Allah, akan aku bimbing antum. Makhrajan. Yakin kan ini? Nah, untuk bisa antum menyelesaikannya. Jadi hidup kita itu bukan gak ada masalah, bro. Ya, bukan. Jadi kalau takwa antum bagus,
kamu praktekkan secara Quran masalah itu, nah, maka lambat laun akan kuselesaikan masalah itu. Dengan antum juga menyelesaikan tuntunannya, lambat laun masalah itu tidak terasa dan akan selesai. Jadi menyelesaikan masalah gimana? Maka turun hadis, sabar lakukan tadi. Kemudian sholatlah. Itulah teladan Nabi. Duduk. Begitulah cara menyontoh Nabi menyelesaikan. Nabi bukan tidak ada masalah. Di mana sholat menjadi sarana utama memohon pertolongan kepada Allah. Pertanyaannya, sholat di sini apakah terkait wajib saja? Tidak. Duduk. Dan itu poin-poinnya yang perlu antum sampaikan, karena di sini sudah sampai ke amalan sebetulnya ya. Nah, kita kembali dulu ke yang lebih ke atas. Tadi sudah disebutkan doa itu dicontohkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Betul kan? Robbiz'alni muqimmas sholati wa min juriyati robbana wa taqabbal du'a. Ya Rob, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya, ya Rob, kami perkenankanlah doaku. Betul? Baca deh, nggak percaya. Doa itu yang paling keren itu Pak. Baca itu dulu. Karena solusi masalah itu di sholat. Ya, tolong dibaca. Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Pertanyaannya, apakah itu kenaannya untuk bapaknya? Tidak, semuanya Pak doa itu. Karena apa? Karena fokus kita sholat itu akan bisa menyelesaikan segala persoalan hidup. Jadi doanya keren, langsung surat tuh. Betul kan? Bukan memohon keturunan aja bro. Ya, itu kan masalah dunia. Ya, nah. Jadi kapan waktunya? Ada yang bisa jawab? Doa itu perlu mengikuti aturan sunnah, contoh Nabi. Kapan waktunya? Kalau kita mendului, belum ada problem. Beda dengan Yusuf tadi. Ini planning supaya kita jangan ada masalah, karena kita tahu masalah itu pasti ada ke depan. Kapan waktunya doa yang kita belum tahu akan terjadi masalah? Kata hadis, doa yang terbaik waktunya wirid di sepertiga malam. Bukan meminta Pak. Wirid di sepertiga malam. Jadi bacaannya istighfar, pujian, sholawat. Perhatiin bacaannya kata hadis. Istighfar dulu, puji-puji Allah, kemudian sholawat. Jangan sholawat dulu. Sepertiga malam tuh. Itu fikih. Maka diilmui. Itulah amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi. Jadi rahasianya lebih berkaitan kepada kita mengilmui sikap spiritual kita, keikhlasan kita dalam beribadah, menyelesaikan masalah yang sudah terjadi maupun yang mencemaskan akan terjadi. Duduk. Ikhlas nggak kalau kita berdoa sudah terjadi dengan qiyamul lail? Gimana nih? Kalau sudah terjadi langsung sholat.
Itu dipakai Nabi Yakub. Betul nggak? Kalau cemas akan terjadi ke depan, akan datang tsunami, akan datang ini, akan datang kemiskinan, maka qiyamul lail. Maka qiyamul lail itu sholawatnya ditaruh di belakang. Beda dengan Yakub, sholawatnya di depan. Halo. Aduh, ini terpaksa saya suruh Ustadz Uji buat fikih nih. Aduh. Enggak, yang penting kita amalin dulu ya. Jadi enggak, pahami dulu konteksnya. Karena kita terlalu tinggi bener masalah-masalah rohani ini. Kalau kita enggak ngerti fikih, kan gitu Pak. Jadi memanfaatkan waktu ilmu wakat yang sifatnya istimewa itu harus saklek Pak. Ya, karena banyak yang salah nih dan harus tahu ilmunya. Tatkala doa dipanjatkan maka hajat akan cepat terkabul kalau paham ilmunya, paham waktunya, karena segala sesuatu ada waktunya kan. Iya kan? Seharusnya ini yang aneh, sebanyak mungkin doa kita panjatkan di waktu-waktu mustajab itu. Kapan waktu mustajab itu? Bukan qiyamul lail aja, asar, betul kan? Ada tuntunan itu, ya. Setiap umat Muslim seharusnya menunggu, seharusnya nih mengistimewakan waktu-waktu itu. Kapan waktu seluruh waktu 30 hari yang paling mustajab? Ramadan. Makanya senang banget kita seharusnya di Ramadan itu. Karena kita nggak ada ilmu jadi terhijab. Waktu hari lain ada waktu mustajab. Jumat, ya kan? Di antara azan, ya kan? Iqamat. Nah kita nggak serius tuntunan ini untuk menyelesaikan persoalan hidup tuh. Ya kan? Jadi seharusnya kita menunggu waktu-waktu istimewa tadi dengan amalan-amalan yang sudah ditentukan secara hukum syariat dalam konsep waktu. Juga tak ketinggalan kesempatan doa kita dikabulkan Allah, insya Allah kalau ada jelas ilmunya. Salah satu waktu mustajab dalam berdoa sepertiga malam. Itu banyak disebutkan di hadis. Yang biasanya digunakan untuk kalau Ramadan sahur, ya, iya kan? Dan sholat tahajud. Waktu ijabah itu pukul 3 sampai 3.30 WIB. Ya. Jadi alasannya, kenapa kita mesti memprioritaskan doa di waktu mustajab? Alasannya kenapa? Pertama, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Kedua, kalau kita melihat dari Quran, disitulah turunnya malaikat rahmat, malaikat menjemput, betul kan? Nggak perlu nunggu kaji, ya. Nah, sehingga secara dalil memiliki jalur yang jelas serta kuat dalam kita beramal. Paham ya? Nah, selain itu Allah memberikan perhatian khusus pada waktu tersebut. Yakin itu. Ya. Adapun waktu ijabah yang diajarkan Nabi, waktu sepertiga malam, hari Jumat itu paling keren. Bukan malam Jumat, bro. Jumat malam. Masih mendekati arah ke Sabtu. Banyak orang nggak tahu nih, ya. Kemudian saat puasa, kemudian saat berbuka, ya. Waktu mustajab lainnya saat sujud dalam sholat banyak. Ya, kalau kita diuji, betul kan? Antara azan dan iqomah, malam Lailatul Qadar 10 hari setelah Ramadan dan setelah sholat fardu. Itu namanya dubur sholat. Pahami ya? Setelah sholat fardu, yang paling benar sunnahnya dubur sholat itu masih sholat fardu. Duduk gak? Itu ada hadisnya. Jadi sebelum salam antum sudah masuk doa. Udah. Ustadz Koji paham ya maksudnya ya. Dubur sholat tuh. Tapi dibolehkan sesudah sholat fardu. Jangan kelebihan ya.
Tapi saran Nabi sebaiknya waktu kita berhadapan Allah. Waktu sholat kita masih mi'raj, berarti sebelum salam. Itu kan dipahami ilmunya. Ya. Kalau mau mendoakan orang yang dihormati suku amma, misalnya kita mau menghormati, orang yang dihormati siapa? Paling kita sayang, orang tua. Apakah karena sudah meninggal? Tidak. Masih hidup bisa didoain. Iya kan? Gurumu sehabis sholat, kata Nabi, sehabis untuk orang yang mulia deh, bapakmu, gurumu, ya, sayang benar ke anakmu, istrimu, sudah maghrib. Hadisnya soal itu, kan harus tahu waktunya Pak. Nah itu makanya mesti dicatat tuh, nggak qiyamul lail, Bro. Sudah maghrib. Paling bagus kalau berat banget di sanalah. Orang dulu, ulama dulu menyebutnya harus ada yasinan. Apa namanya? Sudah maghrib, orang tua sakit, ya, istri bandel, kita sayang tuh kan, yasinin aja deh, gitu. Sudah maghrib, makbul tuh, karena ilmunya jelas, hadisnya jelas, formalnya begitu. Tata aturannya begitu. Maka kalau antum ingin mengasahnya, dibolehkan kata Nabi. Akan sangat lebih afdol lagi sampai 3 kali tuh nyebutnya. Ya. Antum lakukan ulangan di qiyamul lail antara jam 3 sampai 30 WIB. Begitu, Pak. Atau kalau nggak bisa kamu terbangun, lakukan lagi dalam keadaan jaga setelah asar, tapi hanya di 7 hari waktu Jumat. Itu amanah orang tua, anak, istri. Doakan, dikuatkan di 2 tempat. Qiyamul lail sekali, kalau nggak ketemu di asar tapi hari Jumat. Duduk nggak? Kan harus detail Pak ilmunya. Dan anu sampaikan ini ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada sanadnya. Itu jadi repot kalau menjelaskan ini ngandalin dari sini aja ya. Sekali-kali bagi-bagi Pak. Ya. Karena itu waktu betul-betul karena Nabi yang diijabah sangat mustajab. Nah, umumnya pada waktu tersebut lakukan sholat, apakah itu sholat hajat, sholat permohonan keselamatan, sholat tahajud. Sedangkan di doanya di sepertiga malam boleh dilakukan. Dasar dalilnya pengulangan untuk menguatkan atau di asar di Jumat. Ya. Dalilnya di Al-Quran, tepatnya ada di Al-Isra yang Anda sampaikan tadi, ayat 79. Baca Ikhwan. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Paham nggak bahasanya Pak? Tambahan. Yang Andung sampaikan ini Ustaz Wajib paham ya? Jadi amalan di depannya itu ya dikuatkan dengan tambahan tahajud, dikuatkan lagi dengan tambahan di sholat asar. Ada istilah sholat asar itu, ya tepatnya di asar. Halo Iwat semuanya paham yang Andung sampaikan ini? Karena ini sangat prinsipil di konsep waktu itu. Kalau dikaitkan ke fikih harus jelas ya ayatnya. Nah, dan ada Qur'annya itu.
Dalam hadis disebutkan anjuran menghidupkan waktu mustajabah di sepertiga malam adalah afdalu sholati ba'da sholatil mafruḍah sholatul lail. Ya kan? Hadis riwayat Muslim sahih jelas. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Wajib itu pertolongan. Semua wajib kita karena hidup itu adalah persoalan, ujian. Tapi untuk menguatkannya adalah tolong dikuatkan dengan qiyamul lail. Kalau kita punya amalan yang bersanad, kan dari adungnya bersanad. Jatuhnya amalan yang bersanad itu seperti ilmu Yakub, ya, ilmu sholat menyelesaikan masalah itu bersanad. Maka kuatkan juga dengan qiyamul lail. Insya Allah mustajabah hukumnya. Udah selesai? Udah Pak, udah pulang, mudah-mudahan selesai urusan kita kan gitu. Walaupun masalah terus ada, ya gitu kan. Nah, kalau sholat fardu ya nggak perlu dikaji karena tugas kita di situ, betul kan? Nah, jadi jangan ikut adat yang sifatnya umum, tidak bersanad, tidak kita pahami. Kemana udah dikaji? Bukan nggak boleh kita bermedsos, bukan nggak boleh. Tapi kalau dia tidak jelas sanad dan tidak jelas rantai ininya sampainya kepada Rasulullah atau rantainya terlalu banyak, insya Allah nyasar kita. Jadi kita di sini udah paham kenapa kita mesti bermadzhab, kan? Duduk ya. Kenapa? Karena ada rantai sanad. Ya. Itu pun kita harus diilmui kan. Nah, udah jelas. Jangan ikut secara umum, maksudnya begini. Doa tidak pada waktunya karena terkejut, langsung kita melakukan sholat sampai nangis. Pas saat waktu ijabah malah tidur Pak, itu marah loh. Paham nggak? Waktu ijabah secara umum adalah qiyamul lail tuh. Kalau masalah langsung kita lakukan penyelesaiannya, antum nggak ikhlas loh. Betul kan? Udah sabar dengan masalah itu. Kalau antum tidak melakukannya seperti Yakub, seperti sholat curhat ke sajadah, nggak masalah. Tapi pas waktu diijabah, ya, pas ada masalah nangis, waktu diijabah antum tidur, marah ya tuh. Paham nggak tuh? Kira-kira paham ya? Pak Uzi, Iwan yang lain paham ya maksudnya Anung ya? Udah deh, nangis aja. Tapi pas qiyamul lail kita sholat. Karena itu penyelesaiannya. Kan harus dipahami. Ah, dapat nggak di luar nih pemahaman kayak ini? Nyinyian dong Mas? Enggak, betul itu. Konsep ikhlas gimana sih? Nah, konsep ikhlas dalam berdoa. Jangan ikut adat umum ya. Ada masalah, langsung sholat, ikhlas. Gimana nih? Pas waktu untuk menyelesaikan masalah dituntun di qiyamul lail, kamu tidur, marah nggak Allah? Ayo. Ada duha, kamu santai, marah nggak Allah? Itu nggak tepat bro. Waktu ijabah itu sepertiga malam saat tahajud, sesuai konstitusi, sesuai Rasulullah, sesuai konstitusi itu. Mencontoh waktu doa Nabi Yakub, kisah anak-anak Nabi Yakub yang pernah menemui Nabi Yakub di waktu duha agar diminta maafkan kepada Rob karena merekayasa wafatnya Nabi Yusuf. Kau selesai ayat kau silakan masuk. Tadi kan sudah disebut di surat Yusuf ayat 97, tadi sudah dibaca. Yusuf 97. Baca lagi, 97. Pendek. قالوا يا أبانا استغفر لنا
Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Dijawab tuh doanya di ayat yang atasnya. Baca 98. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apakah doanya langsung begini? Udah paham ya? Gimana tuh? Quran tuh. Kita lanjutkan. Referensi dalam kitab Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau ini mudaris tafsir ya, keren ya. Masih ada, entah tidak, beliau sebetulnya sudah almarhum. Nah, dia dosen nih, Universitas Islam Madinah. Keren juga, nukil. Dijelaskan maksud ayat 98 yang dibaca tadi, surat Yusuf. Nabi Yakub hendak memohonkan ampun bagi anak-anaknya. Ya, di waktu sahur. Karena di waktu itu doa seseorang akan lebih mudah untuk dikabulkan, berarti paham waktu. Ya kan? Bukan waktu terjadi, Pak. Ya. Nabi Yakub tidak terburu-buru berdoa pada waktu terjadi. Sepakat? Apapun juga kalau masih terjadi, Pak, udah tobat aja, salah gue. Oh, jangan langsung takut nggak ikhlas, Pak. Enak aja gitu kira-kira gitu ya. Jadi nggak terburu-buru berdoa karena mengetahui besarnya kesalahan mereka, sehingga ia hendak berdoa kepada Allah dengan waktu yang dituntun oleh Nabi waktunya, ya, yang dituntun oleh Allah waktunya segitu, ya. Maka di waktu itu ikhlas tidak ikhlas, maksud konsep ikhlas. Banyak nggak apa nih? Karena itu waktu ikhlas, Pak. Allah tahu kelemahan kita. Ya. Itulah waktu mustajab. Itulah bentuk kasih sayang Allah, ya. Bentuk kasih sayang kita terhadap amanah kita, anak-anaknya, terutama Nabi Yakub tadi, ya. Dengan harapan Allah akan mengampuni mereka, kan? Ya kan? Ini kan menunjukkan doa itu di waktu selain ijabah sama Nabi tidak dianjurkan. Sekali lagi, doa kalau nggak diilmui di waktu tidak ijabah langsung farewell sama Nabi tidak dianjurkan. Itu begitu sanatnya. Namun bukan berarti tidak boleh ya. Nah, itu aja jawabnya. Itulah kita harus tahu konsep sabar, Pak. Tatak letak terjadi itu lebih cenderung kepada kesalahan kita. Kita contoh Nabi Adam. Dia dimuliakan karena mengakui kesalahannya. Ya, mengalahkan Jibril karena ngeritik. Betul kan? Tuh. Oh, yang nggak boleh kan iblis ditantangnya kan? Nah, gitu, Pak. Ya kan bisa saja doanya dikabulkan. Kalau kita tahu ilmunya memang benar gitu. Hanya saja sepertiga itu sesuai tuntunan Rasulullah. Betul kan? Sanadnya jelas sampai ke Nabi. Jadi formal dari Allah itu menentukan Allah, bukan panitia doa yang menentukan. Bukan kata guru, jangan taklid. Bukan kata ustadz, bukan kata guru. Makanya berdoa itu dipahami. Makanya berdoa itu ilmunya juga nggak boleh disepelekan. Ya. Harus ada sanadnya. Jadi nggak dari medsos lah, sanadnya kan repot. Kemarin tuh ilmu kaji.
ternyata memiliki amalan wirid yang mesti didawamkan dalam berbagai kesempatan, baik saat ngaji maupun di luar ngaji. Jadi penting bacaan amalan dan wirid yang sebaiknya dibaca. Satu, sholawat, pahami di mana letaknya, ya. Salah satu sholawat yang paling bagus, ya, yang paling bagus ini bersanad. Antum tidak mengijazakan, tapi sanadnya jelas, ya. Karena antum sudah tahu rantai sanadnya, sebaiknya diamalkan supaya tidak mubazir. Kalau sholawat sanad melalui wali kutub kita, ya, atau melalui Qodor, Naqsabandiyah, itu jelas sholawat umi. Tapi sholawat dalam doa yang paling keren ya, supaya jadi mustajab. Yang paling keren ya sanadnya ya. Tuh. Harus diilmui juga. Ya. Siapa ada yang tahu? Habib Ali Al-Habsyi. Itu dia. Kesana sanadnya. Beliau menyarankan sholawat itu, ya, bukan sholawat itu letaknya ini ya. Banyakkan selawatnya untuk memuji. Banyakkan selawatnya untuk memuji pembawa penolong, wasilah, nabi. Banyakkan. Paham nggak? Bukan meminta niatnya. Jadi letak selawat di mana? Memuji yang membawa wasilah. Bukan memohon. Jadi selawat jangan sekali-kali dipakai sebagai memohon. Karena gini nih, pengen rumah itu selawatin aja. Berarti selawat itu dipakai memohon. Nggak boleh. Duduk gitu. Kan nyanyian dong maksudnya nyampe. Selawat itu banyak memuji yang membaca wasilah. Sepakat? Setuju ya? Bukan meminta. Jarang menghargai runut juriat. Bukan memohon. Ayo. Ridho Allah itu terletak pada ridho makhluk. Benar nggak? Terletak juga. Jadi ridho istri itu terletak ridho suaminya. Kan gitu Pak. Jadi sholawat itu banyakkan. Karena itu sifatnya memuji. Maka sholawat orang dulu kan ramai Pak, banyak. Memujinya cukup satu kalimat yang bersanad. Doanya cukup satu kalimat yang bersanad. Itu hadis. Setidaknya tolong hargai selawatnya banyak. Jalan itu panjang Pak. Kalau ke Jakarta jalannya panjang Pak. Kalau udah sampai pendek Pak. Gimana nih? Kok terbalik-balik nih? Jangan terbaliklah kita berdoa. Ya. Membaca sholawat umpamanya ada yang 100 kali, ada yang 70 kali, tergantung situasi. Tidak diperdebatkan, tapi setidaknya kita mengilmuinya. Tetapi doanya cukup satu kalimat saja dan itu diucapkan oleh Al-Habsyi. Tentunya sanadnya benar ini. Makanya nu pakai. Duduk ya. Kalau tidak punya sikot, antum gak punya sikot, tidak punya doa keren, tidak punya redaksi yang bagus, tidak ada sanadnya, tidak tahu Allah juga sayang. Ini kan udah ada sikot, udah ada redaksinya kan, udah ada sanadnya. Bacalah sholawat ya, 100 kali, banyak. Tapi kalau bersanad cukup satu kali di istighfar, syahidul istighfar. Kan? Itu dia ilmunya. Jadi gini, misalnya ya Allah hutang saya banyak. Ya Allah anak suami atau istri saya bangkang dalam sholat. Cukup itu. Cukup itu. Ya ampun ya Allah. Istri saya bangkang, anak saya surat, rezeki saya syarat. Itu sholawat tuh. Sholawat aja yang banyak. Duduk nggak? Jadi begitulah contoh kita berdoa. Jangan sampai membaca sholawat sekali, menyebut utang 100 kali. Kan terbalik gitu.
Terbalik itu. Jadi tidak hanya itu, ya, nong ingatkan, anong jelas ada penuntunnya nih ya, mengharapkan sesuatu dengan wasilah keberkahan sholawat itu bagus, tapi itu bukan kehendak, bukan keinginan kita, itu jalannya, ya, ikhtiarnya lah. Nah, jika harapan terus menerus kepada Allah itu bagus, bagus tuh, apalagi menggunakan sholawat, memang begitu jalannya. Mengharap kepada Allah itu harus dengan sholawat. Duduk gak? Kalau yang tidak bagus itu memaksakan kehendak. Ya. Itu memaksakan kehendak. Sedangkan harapan jelas bagus kan? Jadi sukalah bersalawat yang banyak mensifati Nabi, sedangkan keinginannya dikit aja. Gitu Pak, itu juz. Allah tahu. Allah tahu. Itulah yang disebut akhlak. Sepakat nggak kalau itu akhlak? Antum beradab terhadap teman, antum beradab terhadap guru, antum beradab secara orang tua, antum beradab terhadap istri, antum beradab terhadap binatang, antum beradab kepada orang yang jolim. Itu akhlak. Sampai Pak? Allah senang tuh. Nggak perlu dibahas deh, adab itu apa sih? Ya. Berikut yang diijazahkan dari Habib Al-Habsyi, selawat banyakin aja, tapi ingat di waktu untuk dalam doa ya. Dan ini letaknya tidak di depan, kalau materi letakkan di belakang, ya. Itu kalau sendiri. Jadi kalau secara adat umum, kalau ada imam itu sering doanya diduluin selawatnya. Andong tidak perdebatkan, Andong hanya ingin melihat dari sisi kebenarannya dalam konsep korelasi Quran dan hadis. Jadi gini, kita nukil aja, silakan baca kitabnya Maulid Samtud Durab. Ya, pengarangnya udah jelas ya. Setidaknya kita tahu Habib Ali Al-Habsyi, ya, itu keren banget Pak. Ya, runut rantainya itu sampai ya. Salatan yatsil biha ruhul musali alaihi bi wayan basit fil qalbi nur sir ta'alaquhi bihi wa hubbihi wa yuktabihi bi annayatullah fi hizbi. Ya Allah, berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini ruhnya saya orang yang membaca salawat, itu ruhnya saya yang membaca orang salawat, kita nih, ruh kita bisa tersambung dengan ruhnya Rasulullah ya. Dan setelah sambung, saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Itu yang dibanyakin bro. Dan itu tidak boleh diletak permohonan. Itu adat. Sepakat? Nah, kalau mau dipakai, kalau kita tidak dapat syikot, pakai aja ini. Andong pasti bertanggung jawab menyampaikan ini. Karena kunci adab itu harus ada asyhada yang menyampaikan si pencipta. Duduk gak? Itu poinnya. Itu Bunyutul Ilmi yang bersanad. Ya. Setinggi apapun juga sanad nggak bisa dipakai ke sanad Al-Azhar, UIN nggak bisa bro, nggak bisa begitu, nggak bisa. Ini bukan mau keren-kerenan enggak ya, bukan minta pujian enggak. Yang duduk juga capek cari sanad kok Pak. Ya, kadang-kala kalau berkendak dapat sanadnya ya, kadang-kala seulama-ulama orang nggak juga dapat sanad kan. Ya. Itu yang pertama, sholawat, salah satu sholawat yang paling bagus itu dia. Itu pertama. Yang kedua, baru doa. Peletakannya hati-hati, tadi udah tunjukin. Sholawat di depan atau sholawat di belakang udah paham ya? Nah, doa. Jangan dirunut seperti ini. Doa. Salah satu doa yang dikhususkan saat setelah mengisi. Ya. Apakah itu problem kita berselawat? Yang paling bagus adalah sebagai berikut. Nih ya.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah. Dan aku memujinya sebanyak ciptaannya sejauh ridhonya, seberat timbangan arasnya, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Baca tuh, itu masuk wilayah puja-puji, tapi belum masuk titik doa. Ya, baru masuk ketiga. Doa ini sering dipakai doa sholat tahajud. Tapi nggak dipakai yang di atas tadi. Disitulah letak tahajud itu menjadi mubadirun nunggu ridha Allah. Paham nggak? Karena nggak sempurna. Jadi di atasnya boleh pakai sholat umi, ya. Nah sudah tadi pahami ilmunya, ya. Duduk ya. Paham ya? Nah, baru kita sholat tahajud. Doa yang biasa dibaca setelah selesai sholat tahajud. Bacaan yang paling keren ya, secara sanad. Allahumma arham ummata Muhammad 3 kali. Enggak egois Pak. Ya, itulah antum sudah disamakan menjadi wali abdal. Halo. Wali abdal. Wali abdal itu keren Pak, doanya mustajab loh. Walaupun tidak sampai jelas Allah itu mau tahu loh. Allah jangan digurui. Nah, gimana nih? Ya Allah beri saya itu, selesaikan urusan itu. Nggak bisa begitu. Nah, jadi artinya tadi Allahumma arham ummata Muhammad sebanyak 3 kali. Ya Allah kasihanilah umat Muhammad. Kita masuk, yang lain mah masuk. Nah, maka akan ditulis antum sebagai doanya wali abdal. Tuh, ya. Jadi doa itu setelah selesai sholat tahajud bersumber dari seorang wali bernama Ma'ruf Al-Karki, sufi itu, sanadnya ke situ, sumbernya itu, lengkapnya begini. Man qala talata maratin fi kulli yaumin lahu marrahu ummata Muhammadin kataba minal adali. Itu kata Ma'ruf Al-Karki, sufi keren tuh. Sanad itu jelas tuh. Orang yang sehari berdoa Allahumma arham ummata Muhammad sebanyak 3 kali, maka akan ditulis termasuk wali abdal. Nggak mungkin dia ngebohong tuh. Ya. Nah, makanya ketika setelah tahajud, nah, kesimpulan doanya cuma satu saja. Apa? Allahumma arham mata Muhammadin wa tajawazza an ummati Muhammadin wasalli ummata Muhammadin. Ya Allah, ampunilah dosa umat Muhammad. Ya Allah, perbaikilah semua urusan umat Muhammad. Termasuk kita kan umat Muhammad, yang lain juga dapat. Itu doa yang paling keren Pak. Setelah tahajud dirunut dengan beberapa amalan tadi. Nanti antum share tuh, ya. Jadi begitulah Rasulullah setelah sholat. Dalam suatu hadis Rasulullah memberikan amalan doa ketika bertemu dengan sahabat Mu'ad. Sandalan hadisnya ya, dong jelaskan ya. Nah, meskipun hampir setiap muslim pasti pernah mendengarkannya, tapi yang jelas diilmui ya, Rasulullah mengandung permohonan kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang selalu berzikir, bersyukur, beribadah adalah sebagai berikut. Ini terletak pada sholat tahajud. Tahajud ya. Ada qiyamul lail, ada tahajud, ada zuhur. Ya. Nah, nanti di bab selanjutnya dong jelaskan secara lebih jelas ya. Jadi gini. Ausika ya Mu'ad latada anna fiaduburi kulli salatin taqulu. Rasulullah bersabda, aku memberikanmu nasihat wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung sholat. Tahu penghujung sholat ini masuk fardu. Asbabul wudhu itu juga masuk fardu. Dulu nggak? Keren deh nih kalau diamalin. Tanggung jawab tuh.
Ini termasuk fardu, juga termasuk tahajud, juga termasuk duha. Ayo, penghujung sholat, di akhir sholat, bacalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak yang tahu kan? Tapi di mana letaknya kata Nabi? Dubur sholat, bukan selesai sholat, sebelum salam. Jelas? Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, beribadah yang baik-baik kepadamu. Menurut sanad karena Nabi sudah tidak ada, dari ulama sufi, di antaranya Al-Karki, Ma'ruf Karki tadi, dirobah. Silakan pakai sanad ini. Berarti antum bersanad kirim Fatihah aja ke Mahmud Al-Karki, yaitu atau ke Habsyi tadi dalam sholawat. Pakainya mana Pak? Kalau pakai ini, kamu pakainya apa? Udah jelas, Allahummarham ummatamu Muhammad. Tapi kalau sudah ini, boleh kan di waktu dubur sholat atau selesai sholat. Duduk kan? Yang paling khas, Allahumma a'ini ala bizikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebelum salam. Kalau pakai doa yang pakai sanad, sesudah salam. Paham? Paham ya? Yang lain di luar dengan ngaji ini pusing tuh, yakin tuh. Berdasarkan asbabul wurud, tahu asbabul wurud? Tahu ya? Asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis tadi. Sejarahnya harus tahu. Kenapa amalan ini ada? Sahabat Mu'adz menjadi satu-satunya orang yang diberi doa itu kepada Rasulullah, satu-satunya. Tapi tolong ilmunya, ini dari asbabul wurud, tolong diingat. Ini tidak berpikir sekali-kali menganggap ijazah itu hanya untuk Mu'adz. Duduk gak? Ya. Yang disebut Allahumma arhamhum mata Muhammadin bukan untuk Mu'adz saja. Itu menurut asbabul wurud diberikan ya kepada kita semua. Duduk ya. Nah, jadi boleh dipakai. Logikanya gini, memperkuat bahwa doa tersebut juga berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, karena sesuatu yang baik boleh dilakukan oleh siapa saja. Sementara itu terdapat penjelasan yang menganjurkan agar doa tersebut sebaiknya dibaca penghujung sholat, disebutkan dubur kuli sholat. Pada hadis tersebut dapat bermakna sebelum salam atau sesudah salam. Sebelum salam atau sesudah salam. Tapi Andung menyarankan sesudah salam, karena itu sanadnya masih melewati sanad seorang sufi. Tapi kalau yang pertama ibadatik itu jelas-jelas dari Nabi, perawinya sahih, pakailah di waktu sholat. Duduk ya. Itu analogi dan itu insya Allah benar. Ya. Jadi di sini kita sudah tahu alasannya ujung di akhir sholat sebelum salam merupakan tempatnya doa, sedangkan doa yang tepat adalah diucapkan pada ujung di akhir setelah salam juga dibolehkan. Itu yang perlu Andung sampaikan. Insya Allah di bab selanjutnya Andung bahas lebih dalam lagi, karena ini perlu uraian, perlu Andung sampaikan secara risalah. Merunut amalan itu belum Andung simpulkan semuanya, tapi setidaknya kenapa demikian kita tahu, mengilmui situasi kondisi sekarang dan persiapan kita, bukan puasanya Pak, bukan menahannya, tapi mi'rajnya. Yang paling penting untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah mi'rajnya, yaitu sholatnya. Hati-hati, Andung nasihati. Antum tidak paham sholat pada bulan Ramadan, puasanya bisa rusak. Sepakat? Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamu alaik, ya rafi'a syani wa taraji, fadayaji rotal alami, muhayaji wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat pali pitune, Sunan Kalijogo ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase. Ya Rasulullah salamu alaik, ya rafi'a syani wa taraji, fadayaji rotal alami, muhayaji wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan